Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek, ya, itu cuma ada di Indonesia, itu dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Tak kenal rasa takut bagi ekonom Faisal Basri, ia konsisten dan berani mengkritik penguasa. Karena keberaniannya, ia pun pernah berhasil membongkar para mafia migas ketika ia dipintai pemerintah untuk melawan mafia migas dan ikan. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dan menyaksikan tayangan fullnya, seperti biasa kami sedikit memberi pemaparan agar tidak gagal paham. Mungkin sebagian masih banyak yang belum mengetahui siapakah Faisal Basri. Nama Faisal Basri sebelumnya sudah terkenal sebagai pengamat ekonomi, aktivis, dan politikus. Di tengah kesibukannya, ia tetap mengajar ekonomi politik mata kuliah yang diajarkannya. Di dunia politik, ia pernah mencalonkan sebagai gubernur DKI dari jalur independen, berpasangan dengan Bin Benyamin, putra dan tokoh legendaris Betawi Benyamin Sueb, untuk mengikuti Pilgub 2012. Saat itu, ia bersaing dengan Joko Widodo. Sayang, ia belum berhasil. Meski kalah, tak membuat Faisal Basri berdiam diri. Ia tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan berbau korupsi. Bahkan saat ia masuk lingkaran penguasa, ia tetap kritis. Itulah sosok Faisal Basri. Nah, belum lama ini Faisal Basri hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Ekonom senior Faisal Basri menyebut bantuan sosial menjelang pemilu 2024 sangat ugal-ugalan. Dia menduga hal itu merupakan upaya memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Faisal dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dia menjelaskan bahwa maraknya fenomena gentong babi di negara berkembang terjadi karena faktor yang berbeda-beda. Salah satunya disebabkan oleh pendapat masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi, santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena memang mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian jenis bansos-bansos yang adopt sifatnya, ujar Faisal Basri. Dan lebih menohok lagi ketika Faisal Basri mengatakan Jokowi bagi-bagi kaos dengan cara dilempar kayak ngasih ke bebek. Betapa tidak beradabnya warga di mata Jokowi. Intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu bansos. Lagi-lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kemudian kalau dilihat dari terkait dengan bansos, sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial. Jadi ini adalah program social protection. Jadi ini bukan, kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurahatian. Enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial namanya. Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu. Tapi tambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase. Ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Itu yang membuat situasinya lebih masif, dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih.
di Sunter, di daerah hutan, hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama. Pusing ini bansos apa lagi katanya. Orangnya itu juga kan, yang miskin itu kan, yang miskin. Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek, ya, itu cuma ada di Indonesia itu, dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Udah biasa, dan intensitasnya tahun ini luar biasa. Intens, bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi-bagi. Saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis. Bisa dipersingkat, waktunya sudah habis Pak Faisal. Waktunya baik Bapak, makasih. Masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab, bisa diberi waktu 1-2 menit. Tong babi. Ya, yang keterlibatan mantan-mantan gubernur, kemudian toh ikut kontestasi juga itu. Kan ini pemilu nasional, relevan marketnya kalau di pengadilan KPPU yang mulia, relevan marketnya bukan provinsi. Jadi gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar gitu, agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur, bupati dan sebagainya, karena yang dihitung adalah nasional, dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua, nggak bisa. Tapi kalau presiden bisa, kalau menteri dalam negeri bisa, polisi bisa. Itu kira-kira bedanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami juga belum dijawab Yang Mulia. Sudah tadi, keterlibatan DPR tadi kan? Ya, tapi Hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match, itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi? ya, Pada bagian mana yang dijawab? apakah memang pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang bansos itu, apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau di melaksanakan ketentuan undang-undang? Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan. Ya, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada El Nino, dan semuanya ada indikatornya. Oke, cukup Pak. Yang Mulia, mungkin ada miss sedikit. Pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres, dan kemudian 2014 Iya, Jokowi ada yang menang ditambahkan Pak Faisal dalam berkaitan dengan itu? Ya, itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya, anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang Baik, cukup Pak Faisal. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk dapat menjadi pertimbangan mahkamah dalam menjatuhkan putusan. Cukup keterangannya, terima kasih. terima kasih Yang Mulia.